Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Anissa Amalia Ramadhani, saya dari kelas LPI semester 5. NPM 1811010131. Di sini saya akan menjelaskan beberapa prinsip umum evaluasi. Apabila kita ingin memperoleh evaluasi dengan baik, kita harus memperhatikan prinsip-prinsip evaluasi. Masuk kepada prinsip yang pertama. Prinsip pertama itu kontinuitas. Evaluasi tidak boleh dilakukan secara insidental, karena pembelajaran itu sendiri adalah suatu proses kontinu. Oleh sebab itu, maka kita harus melakukan evaluasi secara kontinu. Hasil evaluasi yang diperoleh pada suatu waktu harus senantiasa dihubungkan dengan hasil pada waktu yang sebelumnya, sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas dan berarti tentang perkembangan peserta didik tersebut. Perkembangan belajar peserta didik tidak dapat dilihat dari sudut dimensi produknya saja, tetapi juga dilihat dari dimensi proses, bahkan dari dimensi input. Prinsip yang kedua yaitu prinsip komprehensif. Di dalam prinsip ini, melakukan evaluasi terhadap suatu objek. Kita harus mengambil seluruh objek itu guna sebagai bahan evaluasi. Misalkan, jika objek evaluasi itu adalah peserta didik, maka seluruh aspek kepribadian peserta didik itu harus dievaluasi, baik yang menyangkut kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Prinsip yang ketiga adalah adil dan objektif. Di dalam melaksanakan evaluasi, kita harus berlaku adil tanpa pilih kasih. Semua peserta didik harus diperlakukan sama tanpa pandang bulu. Dan kita juga hendaknya bertindak secara objektif, apa adanya sesuai dengan kemampuan dari peserta didik tersebut. Sikap like atau dislike, perasaan, keinginan, dan prasangka yang bersifat negatif harus benar-benar dijauhkan. Dan evaluasi juga harus didasarkan atas kenyataan, data, dan fakta dari yang sebenarnya, bukan dari hasil manipulasi ataupun rekayasa. Prinsip yang keempat yaitu kooperatif. Di dalam kegiatan evaluasi, kita hendaknya bekerja sama dengan semua pihak, seperti orang tua dari peserta didik, sesama guru, kepala sekolah, termasuk dengan peserta didik itu sendiri. Hal ini dimaksudkan agar semua pihak merasa puas dengan hasil evaluasi dan pihak-pihak tersebut merasa dihargai. Prinsip yang terakhir yaitu prinsip praktis. Prinsip praktis mengandung arti mudah digunakan, baik bagi kita sendiri yang menyusun alat evaluasi, maupun orang lain yang akan menggunakan alat evaluasi tersebut. Untuk itu, kita semua harus benar-benar memperhatikan bahasa dan petunjuk mengerjakan tugas untuk mendapatkan evaluasi pembelajaran. Baik, begitu penjelasan materi dari saya. Apabila ada tutur kata ataupun salah dalam mengaturkan kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.